Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Hari ini tradingnya gimana hari ini? Wah, tadi pagi happy sekali, ya, happy sekali. Especially karena stok pick kita Unilever, jarang-jarang loh saya rekomendasi Unilever. Bahkan mungkin nyaris nggak pernah kali. Dan sekalinya saya rekomendasi kemarin ketika webinar, BAM, hari ini naik belasan persen. 12% apa 14% tadi? Saya lupa. Naiknya luar biasa sekali dan tentu saja kita lumayan dapat profitnya ya. Asik asoy geboy banget setelah kita profit taking di Astra, terus pindahin ke kemarin saya ada pindahin ke salah satunya Indofood, cicip-cicip, terus ada ke agro, walaupun agro turun tapi it's okay karena saya masuk masih sedikit, jadi saya siap-siap untuk buyback lagi. Maksudnya untuk lihat momentum. Sekarang sih belum kena stop loss, tapi kalau mamanya dia rebound saya siap buyback lagi. Ya averaging lah istilahnya, average up atau average down. Cuma pastikan candlenya dalam kondisi hijau. Terus apalagi yang kemarin saya belanja ya menjelang sore penutupan itu, kayaknya itu deh. Dan Indofood baru masuk tadi, ketika dia naik, terus, wah kok confirm? Apa yang kami rekomendasikan kemarin confirm, langsung buru-buru entry. Dan lumayan, satu hari dapat hampir 8%, hampir profit 8%. Dan sudah jual, saya sempat jual sedikit, saya sisain, kenapa? Karena saya melihat trennya masih belum selesai. Jadi saya lihat, coba nunggu besok sebagian. Tadi waktu di 5.050, 5.025, buru-buru saya jualan dulu sedikit ya. Dan kelihatannya teman-teman member pada ikutan, banyak yang ikut. Jualan dulu di pucuk ya. Nah, terus ketika dia di 4.800, saya juga mikir-mikir nih serok apa enggak. Sempat masuk dikit, 4810 masuk dikit. Penutupannya di 48 berapa nih? 4840 ya. Coba saya cek. 4830, penutupan 4830 ya. I'm quite happy, besok berharap bisa lanjut lagi. Dan saya lihat hari ini kayak sektor consumer yang merajalela ya, consumer non cyclical tepatnya. Gudang Garam, HM Sampurna, WIM, Indofood, walaupun naiknya sedikit ya wajar karena memang dia sedikit. Jadi kalau ada gemes, aduh coba masuknya ke Unilever, kenapa saya masuknya ke Indofood gitu? Ya gitulah, berarti amal ibadahnya kurang. Sorry to say. Tapi intinya adalah begini, ya makanya saya bilang, jangan sama satu saham, jangan dibenci, jangan dihujat. Kadang kalau kita udah dihujat-hujat gitu, terus kita mau beli rasanya gengsi gitu, ada rasa gengsinya gitu. Apalagi kalau apalagi kalau seperti saya yang sering sudah tiap hari bikin market review ulasan, umpamanya saya contoh, saya sama saham Bakri, saya bilang kan saya sampai sama saham Bakri jangan tanya rekomendasi dari saya, pasti saya bilang not recommended. Dan ketika kemarin saham Bakri Bumi naiknya ekstrim ya saya cuma lihat doang. Ya gimana ya, masa saya beli Bumi, please deh, come on. Nggak mungkin gitu, gengsi dong gitu loh. Kita udah mengatakan untuk tidak beli kok, ini malah jelat udah sendiri istilahnya. Tapi ya fine aja ya, itu kan kita harus sesuai prinsip kita dong gitu kan. Ya untungnya saya dapat dari tempat lain. Sebelumnya saya dapat dari Indi, dapat dari Adaro, terus kemudian pindah Astra, dapat lagi, terus ini pindah ke Unilever, dapat lagi. Jadi Bumi malah turun ya. Ya udah, nggak apa-apa. Masing-masing ada dinamika. Dan malah begini, kalau saya masuk di Bumi, belum tentu saya bisa masuk di Unilever atau Astra dengan sebanyak porsi sebanyak ini. Saya kalau masuk bukannya nggak bisa, tapi saya nggak mau. Karena apa? Waktu saya masuk ke sana dalam kondisi Bumi, kayak dalam saham Bumi, semua orang udah pada tahu dong. Kelasnya aja kelas gurem gitu, kelas level gocap cepek gitu. Jadi deg-degan buat saya untuk masuk sana. Dan saya tidak berani rekomendasikan teman-teman masuk sana gitu. Itu sama aja cari mati bareng-bareng gitu kan. Jadi saya ya
Sorry ya, bukannya menghujat bumi, tapi ya memang lah itulah rasa mau nggak mau. Padahal tadi baru saya bilang jangan dihujat, jangan dibenci. Saya lakukan sendiri. Sorry ya, sorry. Tapi ya memang yang satu ini memang spesial. Saya punya bad memory ya dari tahun 2008 sampai 2016. Jadi please harap mengerti ya. 8 tahun nyangkut, harap mengerti dengan minus 99% sekian ya. Harap mengerti ya. Akhirnya walaupun saya 2016 saya finish strong, tapi itu adalah masa-masa kelabu saya 2000. Selama 8 tahun itu masa kelabu saya. Kalau saya 2008 itu nggak beli bumi, saya belinya BCA, mungkin ceritanya udah beda. Mungkin ceritanya udah beda. Atau belinya UNTR, atau beli apapun lah. Asal jangan bumi waktu itu. Ya, apa yang mau disesali? Waktu sudah lewat dan jadi bubur. Sekarang saya cuma bisa encourage teman-teman, come on, beli yang bener, beli yang bener. Dan saya tidak bosan-bosan mencereweti kalian semua. Ya, jangan sekali-sekali beli yang penuh dengan pom-pom dan euforia. Kita please lah cari yang benar, kita teliti base-nya, kita teliti fundamentalnya, teliti teknikalnya, semuanya kita lihat, bibit-bibit bobotnya, fisiknya juga kita lihat ya, kita lihat. Seorang Lokeng Hong aja kalau mau beli saham dalam jumlah besar dia ada visit company kok. Dan ya tentu saja kita nggak mungkin ya ngapain gitu ya, beli cuma 10 lot, 100 lot setiap bulan, tapi kita visit company. Ya, satu-satunya visit company yang paling relevan menurut saya adalah bank. Siapa di sini yang nggak pernah ke bank? Ayo, angkat tangan. Ya, kita visit company BCA. Setiap Senin silakan ke BCA. Ada antri nggak? Kalau setiap Senin masih antri, berarti wah aman. Berarti saham saya ada di tempat yang benar. Uang saya ada di tempat yang benar dan beli sahamnya. BRI. Ya, BRI. Cabangnya di mana-mana sampai pelosok desa. Kalian silakan sekalian jalan-jalan. Tamasya. Di desa-desa di ujung gunung, ujung pulau. Ada nggak perwakilan cabang Bank BRI? Kalau ada, berarti Bapak Ibu ada di tempat yang benar juga. Ya itu salah satu visit. Jadi ya kalau visit, kalau mau invest long term, lakukan itu. Ya konvensional, old school memang, tapi saya rasa itu ampuh untuk dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita lakukan itu, kita alam bawah sadar kita mau membuat kita jadi tenang, trading tenang, beli tenang, udah diam aja. Market crash, relax, beli lagi aja. Kayak kemarin BRI waktu habis right issue dia turun, ayo. Hanya dengan keyakinan kita tahu ekonomi pasti akan recovery, dan Bank BRI ada salah satu fundamental ekonomi Indonesia ya, yang memberikan yang ada di semua pelosok seluruh Nusantara, dan tentu saja ujung tombak untuk pembiayaan UMKM dan segala sebagainya. Dari situ kita bisa melihat terus income, pendapatan, pembukuan laba bersih yang diperoleh setiap tahunnya, bahkan di saat pandemi pun juga begitu solid gitu ya. Right issue, beli aja, invest aja. Punya keyakinan seperti itu loh. Bukan yang ketika di right issue dihantam sedikit langsung goyang gitu loh. Oh, jual, panik gitu dan lain sebagainya. Nah, berarti ada yang salah dengan pola atau dengan cara investasi Bapak Ibu gitu, ya. Ya, oke, itu sekilas hari ini. Dan hari ini, kemarin saya sudah mengulas banyak sekali webinar yang saya juga yang saya share video juga durasinya 30-an menit something, banyak yang saya ulas ya. Silakan Bapak Ibu nonton. Hari ini kita nggak banyak ulas, dan masih relate ya, masih hari ini walaupun candle composite-nya kurang bagus ya, walaupun candle ditutup kurang bagus, tapi oke, ya masih oke pada dasarnya. Pada dasarnya masih oke. Karena apa saya bilang pada dasarnya masih oke? Karena dia hari ini bikin higher high. Ya. Jeleknya dia modelnya kayak begitu adalah tanda-tanda sinyal bearish gitu. Biasanya orang kalau yang aliran price action yang melihat pergerakan harga berdasarkan bentuk candle, dia akan melihat wah ini mau tanda-tanda koreksi. Ya no wonder saya sudah bilang kan, kalau dia nggak naiknya kecepatan, di November dia naik all time high, Desember potensial koreksi. Kita jalan apa yang mau kita pilih? Naik pelan-pelan tapi steady sampai akhir tahun? Atau naik cepat
turunnya pun cepat. Silakan. Nah, kalau saya bilang dua-duanya possible. Kalau saya bilang kemungkinan bakal naik cepat. Kenapa? Orang kayak saya melihat ada indikasi untuk menghindari tapering. Jadi sebelum tapering terjadi, IHSG all time high dulu. Begitu tapering terjadi, koreksi IHSG turunnya nggak terlalu dalam. Karena posisi udah all time high kan. Nggak mungkin balik ke level 5.000 lagi, 6.000 lagi, sorry. Di bawah 6.000, jangan. Karena apa? IHSG sudah 6.600. Jangan turun lagi. Kalau dia sampai 6.600 dan dia turun di 6.000-an lagi, turun 10% dalam 1 bulan, wow, itu danger kalau saya bilang. Itu udah patah tren. Trennya udah rusak kalau saya bilang, ya jangan. Jadi kalau saya bilang naiknya mungkin akan ada volatile dikit, mungkin ini dia akan koreksi, terus habis itu dia sideways dan dia naik lagi gitu. Kalau saya lihat kemungkinan bisa begitu. Dan Oktober ini potensial tetap hijau, cuma candlenya nggak solid rasanya, kayak mirip-mirip bulan September gitulah. Ya ada long leg, ada shadow segala gitu modelnya ya. Dan hari ini asing membukukan net buy 2,2 triliun. Nah, ada yang nanya, Pak, itu net buy-nya kok berbeda ya dengan yang di sekuritas atau yang saya lihat di di RTI gitu atau mungkin gitu. Jawabannya adalah yang tercantum di sini adalah transaksi reguler, bukan transaksi nego. Kalau negonya hari ini ada minus 600 miliar something. Jadi netnya bisa bisa plus hampir 1,6 triliun plus. Masih plus 1,6 triliun, tapi karena ada net sell di pasar nego. Nah, tapi ya kita nggak lihat negonya di pasar nego. Kalau saya lihat saya lihat transaksi yang real, yang transaksi yang ada dari bursa lah, bukan dari bursa, dari candle, dari harga yang saat ini kejadian di market reguler ya. Dan transaksi hari ini mencatat 15,5 triliun dan volumenya termasuk low ya, karena saya lihat kayaknya karena emiten-emiten yang gerak itu jumbo, jadi gampang sekali untuk menaikkan omset transaksi harian 15,5 triliun, volumenya nggak perlu besar karena harganya mahal. Jadi jual 100 lot harga 30.000 tentu saja berbeda dengan jual 100 lot 1.000 lot tapi harganya Rp500. Beda, impact-nya udah beda gitu ya. Oke. Ya, ini composite pada dasarnya masih oke, volumenya juga oke, smart money juga oke, semua on the track semua dalam tren yang naik. Asing masih akumulasi terus ya. Lanjut di sektornya adalah sektor basic. Sideways ya, masih nggak kemana-mana, masih gitu-gitu aja. Consumer non-cyclicals rebound dengan bagus ya. Ini consumer non-cyclical saja naiknya keren. Apalagi yang non-cyclicals, coba kita cek nanti. Saya belum lihat, saya baru buka ini, baru pas bikin. Nah ini, energi sesuai predik kita ya, kemungkinan besar bakal koreksi. Nah nontonlah webinar kita yang kemarin. Sektor finance, sedikit lagi mau capai target, tapi saya lihat dia akan swing dan dia akan naik lagi. Besok hari Jumat tuh, saya baru ingat. Tadi teman ngomong di grup besok Jumat Keramat gitu. Saya bilang, oh my god, besok sudah Jumat lagi ya. Gila, saking excitednya kita trading gitu ya. Hari Minggu ini sampai lupa kalau besok tuh nggak sadar, tahu ya udah Jumat lagi, ya Jumat lagi gitu ya, capek gitu kayak rasanya. Pengennya cepat-cepat kalau bisa tiap hari trading gitu. Sektor healthcare, nah pelan-pelan udah mulai rebound ya. Nice, pelan-pelan udah mulai rebound. Ini mungkin buy on weakness ya, kodenya buy on weakness. Industri, ya koreksi wajar, biasa pullback. Nanti pullback di sini, nanti dia rebound lagi. Terus infrastruktur, ya masih jalan di sini, slow but sure, jalan melipir orang Jawa bilang di jalur selendang ini, tapi pelan-pelan naik ya. Itu tanda
uptrend yang bagus. Nah, ini yang saya mau bilang hari ini tuh gila. Ini kalau dipanjangin nih. Ini kalau dipanjangin sama kayak yang kita pernah share beberapa waktu. Ternyata persis banget nyampe kotaknya ya. Amazing banget lah pokoknya lah. Dan dia langsung turun. Kalau lihat Unilever hari ini, saya Unilever target 5.020 dan hari ini 5.050 dan dia langsung turun. Amazing banget. Selisih 2 tick doang. 2-3 tick doang. Terus properti masih tertahan di V-line, bagus ini saya bilang oke, layak serok. Terus sektor tekno mulai pelan-pelan rebound. Ada beberapa yang mungkin bisa jadi katalis positif dari tekno ini. Startup pendanaan mungkin. Transportasi sideways tapi lagi di uptrend sideways-nya. Good. Masih aman, masih layak hold. Jadi silakan. Rasanya kalau saat-saat ini kita hold emiten-emiten LQ45 Kompas 100 rasanya masih aman. Karena yang lagi trending adalah indeks itu ya. Ini itu. Sama kayak indeks, pergerakannya mirip persis plug. Kompas 100 juga sama. Nah ini. Jadi tujuannya supaya kalau dari sini lihat aja. Kalau lagi uptrend, IHSG uptrend, beli barang yang benar deh. Ya, jangan yang aneh-aneh. Gorengan-gorengan percuma, malah nyangkut nanti bawaannya. Ya. Trading pendek aja, trading pendek gorengan-gorengan itu. Ambil 3% sampai 5%, udah exit. Ya, oke, Bapak Ibu, itu video yang kami buat untuk Bapak Ibu untuk menghadapi besok perdagangan di akhir minggu, minggu pertama di bulan Oktober. Semoga besok market bisa mendukung kita ya, profit kembali lagi, jumbo lagi ya. Harapan saya bulan Oktober ini bisa mengurangi setidaknya kalau Bapak Ibu rugi di bulan Agustus dan September, bulan ini waktunya untuk dapat profit. Oke, ya itu dulu. Jangan lupa bikin trading plan. Stay safe semua, stay healthy, happy cuan, and God bless.